Selamat datang di masa depan Indonesia. Tapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan. 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Kawasan pemerintahan IKN akan berdiri di lahan seluas 6.671 hektar. Dari total luas lahan tersebut, 30% akan dibangun dan 70% akan menjadi area hijau. Pembangunan akan disesuaikan kontur ruang di Kalimantan Timur yang berbukit agar infrastruktur dapat maksimal. Selanjutnya kita lihat yuk seperti apa sih penempatan gedung pemerintahan di sini. Jika sebelumnya gedung pemerintahan di Jakarta ini terpencar, kini akan dalam satu kompleks. Sekarang saya berada di area pusat sepanjang kawasan IKN yang disebut Bhinneka Tunggal Ika Plaza. Nah, selanjutnya di sebelah barat ini akan menjadi lokasi komersial, bisnis, dan pemukiman yang mencerminkan keberagaman. Lalu di sebelah timur ini ada kawasan diplomatik serta kebun botani. Selanjutnya di bagian selatan ada Danau Pancasila yang dikelilingi bangunan kompleks religi nasional, Museum Peradaban, Museum Persatuan Indonesia, Pasar Rakyat, dan Plaza Demokrasi. Sedangkan di bagian utara Nagara Rimba Nusa adalah bangunan lembaga yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif. Nah, di sini moda transportasi darat, sungai, dan laut akan menjadi transportasi umum. Selain itu, karena pusat pemerintahan IKN mengedepankan ketahanan energi, maka panel surya ini akan dipasang di setiap gedung. Bangunan utama di kawasan inti pusat pemerintahan yang sangat dinanti adalah bangunan Istana Negara atau Istana Presiden. Desain Istana Presiden yang disebut Istana Garuda ini merupakan karya pematung Nyoman Nuarta. Garuda dipilih karena merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia serta lambang negara. Istana Garuda yang megah ini akan dibangun dari kerangka baja, tembaga, dan kuningan dengan proses oksidasi agar mampu bertahan lama karena cuaca di sini mudah berubah-ubah. Nah, di bagian depan istana akan ada 2 ekskalator untuk memudahkan penyandang disabilitas maupun para lansia. Istana Presiden akan dibangun di lahan seluas 100 hektar.
luas bangunan hanya 8% dan sisanya atau 92%-nya ini akan menjadi ruang terbuka hijau. Secara konsep arsitektur akan ada mini hutan di bagian dalam Istana Presiden. Ada pula sejumlah bangunan di kompleks Istana Kepresidenan lainnya. Di antaranya bangunan kantor Presiden, ada kantor Sekretariat Presiden, masjid, bangunan Wisma Negara, dan pavilion Presiden. Sebanyak 22 tower untuk rumah bagi para pekerja konstruksi IKN Nusantara sudah mulai terlihat. Dilansir dari tribunnews.com, 22 tower ini untuk menjadi tempat hunian bagi 200.000 pekerja yang akan mulai membangun konstruksi atau gedung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP IKN Nusantara. Di tahap awal tahun 2023 pembangunan, jumlah pekerja yang akan didatangkan sebanyak 16.000 pekerja tenaga terampil maupun tenaga ahli. Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini menjadi awal dimulainya proses pembangunan berbagai gedung termasuk Istana Presiden berbentuk Garuda. Rencananya jumlah pekerja akan mencapai 200.000 orang, jelas Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus 2, BP2P Kalimantan 2, Aris Setiarso Nugroho setelah kedatangan Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan IKN Nusantara.